Natal, hadirat Tuhan yang menarik berkat Tuhan turun. Natal, hadirat Tuhan yang menarik berkat Tuhan turun. Matius 2 ayat yang ke-11 dipersilahkan. Injil Matius pasal yang kedua ayat yang ke-11. Matius 2 ayat 11 berbunyi demikian. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya, terima kasih. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Yesus ada di mana-mana. Ya, pagi hari ini Yesus hadir di tempat ini, di gereja ini. Pagi hari ini juga Yesus hadir di gereja lain, di mana mereka juga ibadah, dan Yesus juga hadir di dalam rumah-rumah orang percaya. Yesus hadir, Yesus ada, Yesus hadir. Tetapi tidak semua orang menikmati yang namanya hadirat Tuhan. Kehadiran Tuhan ada di mana-mana, tetapi tidak semua orang percaya menikmati yang namanya hadirat Tuhan. Ya, jadi hadirat Tuhan itu adalah perjumpaan secara pribadi, perjumpaan secara khusus, face to face, muka dengan muka, hati dengan hati, dalam kehidupan orang percaya dengan Tuhan. Dan itu bisa terjadi ketika kita membuka hati, ketika kita mendengarkan suara Tuhan, maka hadirat Tuhan itu akan turun atas kehidupan kita orang percaya. Kadang ada orang beribadah, ya, tetapi mereka tidak menikmati hadirat Tuhan. Mereka beribadah mungkin karena kewajiban, mereka beribadah karena sebagai orang Kristen. Mereka datang ke gereja karena tugas pelayanan, tetapi mereka tidak menikmati yang namanya hadirat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hadirat Tuhan yang hadir memenuhi dalam kehidupan orang percaya itu sebuah hal yang sangat urgen sekali. Mengapa? Karena hanya dengan hadirat Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup ini yang akan membuat hidup kita menjadi hidup yang berbeda dengan orang lain, berbeda dengan orang yang tidak seiman, berbeda dengan orang yang sama-sama satu iman. Ya, karena ketika kita mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan mengenai dua orang yang ada di bait Allah yang berdoa, yang satu adalah orang Farisi, yang satu adalah pemungut cukai. Ketika orang Farisi ini berdoa, dia mengucapkan doa dengan kata-kata yang indah, tetapi dia tidak berdoa di dalam hadiratnya Tuhan. Dan orang pemungut cukai yang berdoa, dia berdoa tidak dengan bahasa yang indah. Justru kalau boleh saya katakan, isi doanya itu adalah isi doa penyesalan. Isi doanya adalah isi doa mohon pengampunan. Dan dia berdoa di dalam hadiratnya Tuhan. Dan Yesus katakan dua model orang yang berdoa ini, mana yang berkenan kepada Tuhan? Yesus katakan doanya pemungut cukai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa disadari orang percaya sedang dibagi di dalam dua bagian ini. Orang percaya yang hanya menikmati Yesus hadir, yang kedua orang percaya yang menikmati Yesus hadir dan juga ada di dalam hadiratnya Tuhan. Ketika Yesus lahir, ya, dan kurang lebih 2 tahun kemudian, kalau mengingat dari kisah Herodes yang memberikan perintah membunuh bayi laki-laki di Bethlehem yang berumur 2 tahun ke bawah, ketika orang Majus datang kepada Herodes dan berkata, kami melihat sebuah bintang yang besar, ya, dan dia tanya bintang itu bintang apa gerangan, karena bagi orang-orang Majus
yang minggu yang lalu saya sampaikan, mereka adalah para imam-imam Zoroaster, imam-imam dewa api, imam-imam yang menyembah kepada dewa api. Pusatnya ada di Iran, dan sampai hari ini kepercayaan Zoroaster ini masih ada di Iran. Dan mereka adalah ahli-ahli perbintangan yang sangat-sangat mengetahui seluk-beluk tentang bintang. Dan mereka selalu mengaitkan peristiwa yang akan terjadi dan peristiwa yang terjadi itu dengan bintang, ya. Dan mereka melihat saat itu bintang yang besar, dan mereka meyakini bintang ini ukurannya lebih besar daripada bintang-bintang yang lain. Artinya itu ada satu petunjuk yang spesial, satu petunjuk yang khusus. Lalu kemudian Herodes tanya kepada ahli Taurat, dan ahli Taurat mengatakan benar bahwa di Bethlehem itu akan lahir seorang raja Yahudi yang baru, ya. Dan ahli Taurat ini juga memberikan rincian bagaimana hal itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi di masa-masa ratusan tahun yang lalu. Dan kemudian setelah mendengar itu, Herodes bilang kepada orang-orang Majus, nanti kalau kamu sudah ketemu sama bayinya Yesus, kamu kalau pulang mampir lagi ke sini ya, nanti beritahu aku karena aku juga mau menyembah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus ada di Bethlehem, artinya Bethlehem itu dekat dengan Yerusalem, artinya dekat dengan Herodes, artinya dekat dengan ahli Taurat, artinya dekat dengan orang Farisi, artinya dekat dengan orang-orang yang lain. Tetapi kita melihat mereka tidak mendapati Yesus, mereka tidak mendapati hadirat Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga kita ingat bagaimana Herodes akhir hidupnya tragis, dan ahli Taurat, orang Farisi, sampai pada masa ketika tembok Yerusalem dihancurkan, keberadaan mereka musnah, dalam arti sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kehidupan daripada bangsa Israel. Tetapi orang-orang Majus ini yang menikmati hadirat Tuhan, kira-kira Ahmadinejad ketika menjadi presiden beberapa puluh tahun yang lalu, dalam wawancara eksklusif Desi Anwar, ya tidak salah waktu itu, dengan Presiden Ahmadinejad, dan beliau katakan ada komunitas Kristen di Iran itu jumlahnya sekitar 500.000 pada waktu itu. Dan hari ini Iran sedang mengalami sebuah pergolakan yang luar biasa. Mereka menghendaki sebuah kebebasan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Majus itu adalah orang yang tidak termasuk yang keturunan Abraham, ya. Mereka jauh dari silsilah bangsa Israel, tetapi mereka menerima perkenanan yang daripada Tuhan. Dan kita lihat orang Majus ketika melihat bintang itu, mereka datang. Dan ketika mereka datang, mereka melihat bayi Yesus, mereka memberikan persembahannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang Majus ini memberikan persembahan, siapa yang menerima? Tentunya yang menerima adalah Yusuf dan Maria. Ya, kita coba tengok sejenak siapakah Yusuf. Memang dari silsilah Yusuf dan Maria ini adalah keturunan daripada Abraham. Jadi keturunan orang-orang yang hidupnya ada di dalam janjinya Tuhan. Dan mereka bukan orang yang hebat, mereka bukan orang yang top, mereka adalah orang yang biasa saja. Ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria untuk memberitahukan, Maria, kamu akan mengandung. Maria bingung, dan Maria menjawab, Tuhan, aku masih gadis, bagaimana aku bisa hamil? Lalu malaikat bilang, kamu akan hamil oleh karena Roh Kudus. Maria masih gak mudeng, Maria masih gak ngeh, saudara. Bagaimana bisa dia hamil tanpa suami? Lalu kemudian malaikat Tuhan katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu Maria mengatakan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi di dalam kehidupannya. Maria mengandung. Dan ketika Maria mengandung, tunangannya Yusuf tahu. Dia mulai berpikir yang macam-macam, ya.
apa Maria ini selingkuh dan sebagainya. Lalu kemudian Yusuf hendak menceraikan dan malaikat Tuhan bilang jangan, karena Maria itu mengandung dari benih Roh Kudus. Yusuf Maria menerima hadirat Tuhan. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, Herodes, mereka tidak menerima hadirat Tuhan. Oleh karena Yusuf dan Maria menerima Yesus, menerima hadirat Tuhan di dalam kehidupannya, membuat orang Majus datang kepada mereka. Maria dan Yusuf, dia tidak akan menikmati berkatnya orang Majus yang konon emasnya itu tidak hanya 1 gram 2 gram, mungkin bisa jadi karena menurut kisah orang Majus itu rombongannya sekitar 300 orang. Dan saya yakin persembahannya itu bukan persembahan yang kecil, persembahan yang besar, ya. Dan itu yang dibawa kepada Yusuf dan Maria. Dan kita tahu dari catatan firman Tuhan, tidak ada hal-hal yang ajaib selama Yusuf dan Maria memelihara Yesus. Jadi artinya apa yang dibawa oleh orang Majus itu yang dipakai oleh Yusuf dan Maria ketika mereka lari ke Mesir dan kembali ke Nazaret, dan ketika mereka hidup di sana, berkat itu yang dipakai. Luar biasa sekali, saudara. Yusuf dan Maria tidak akan menerima pemeliharaan Tuhan lewat berkat yang mereka terima kalau mereka tidak menerima hadirat Tuhan. Ya. Jadi setiap kehidupan orang percaya yang mau berkat Tuhan itu, pertolongan Tuhan, kesembuhan dan sebagainya datang dalam hidupnya, dia pertama-tama harus mengalami yang namanya hadirat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janda di Sarfat ketika Elia datang, dia adalah keluarga yang nyaris hampir mati. Karena apa? Dia hanya punya minyak sedikit, dia punya tepung sedikit. Dan ketika Elia bertanya, "Mak, buatkan lebih dahulu adonan untukku, baru kemudian untukmu, dan kemudian untuk anakmu." Janda di Sarfat ini menjawab, "Tuhan, minyak itu hanya sedikit, tepung itu hanya sedikit, hanya bisa untuk membuat 1 adonan. Kami makan, kemudian kami mati. Tapi karena Tuhan yang menyuruh, ya, karena Tuhan yang menyuruh, dengan kata lain karena firman Allah yang mengatakan," Elia berkata, "minyak dan tepung itu tidak akan habis-habis kalau janda di Sarfat itu membuatkan lebih dahulu roti untukku, untukmu, dan untuk anakmu." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janda ini pergi. Dia buat seperti yang dikatakan oleh Elia, dan selama kurang lebih 3 tahun janda ini dipelihara oleh Tuhan. Ketika kita hidup di dalam hadirat Tuhan, maka firman Allah yang merupakan janji yang kita pegang akan menjadi janji yang hidup, yang memberkati dalam kehidupan kita. Orang percaya tidak bisa menerima janji Tuhan, tidak bisa mengimani janji Tuhan kalau hadirat Tuhan tidak ada dalam kehidupannya. Hadirat Tuhan yang membuat orang percaya mampu mengimani bahwa janji firman Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupannya. Hanya orang percaya yang hidup di dalam hadirat Tuhan yang akan mempunyai kuasa bahwa firman Allah itu ya dan amin bekerja di dalam kehidupannya. Ini penting untuk kita sadari bersama-sama dalam hidup kita, saudara. Tanpa hadirat Tuhan, keajaiban janji firman Tuhan itu gak akan terjadi. Tanpa hadirat Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, keajaiban janji firman Tuhan itu tidak akan melingkupi di dalam kehidupan kita. Orang boleh memprediksi, ya, saya tidak apatis bahwa tahun-tahun mendatang itu menjadi tahun-tahun yang sulit. Tapi yang saya percaya adalah ketika kita hidup di dalam hadiratnya Tuhan, maka firman Tuhan yang iya dan amin itu akan terus memelihara dalam hidup kita. Kita harus sadar, orang percaya itu adalah orang yang beda dengan orang yang lain. Orang percaya harus beda dengan orang yang lain yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang hidup di dalam hadiratnya Tuhan adalah orang yang beda dengan orang yang lain. Mengapa? Karena hidupnya selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Ingat Ishak ketika berada di Gerar, ya, tanah yang miliknya Ishak itu sama dengan tanah yang miliknya orang Gerar. Benih gandum yang ditabur oleh Ishak
di tanah di Gerar sama dimiliki oleh orang yang di Gerar. Tetapi yang beda, Ishak menabur, Ishak berusaha, Ishak bekerja sebagai orang yang hidup di dalam hadiratnya Tuhan. Ketika Tuhan berkata, kamu pergi ke Gerar dan tinggal di sana, maka aku akan memberkati kamu. Ishak nurut, saudara. Ishak nurut. Artinya Ishak membawa hidupnya di dalam hadiratnya Tuhan itu menyertai. Dan kita lihat, benih itu tumbuh di tanah yang tandus. Benih itu ditumbuh di tanah yang kering. Benih itu tumbuh di tempat yang mustahil bisa terjadi. Dan pada tahun itu juga firman Tuhan katakan, Ishak menuai 100 kali lipat di tanah tandus, di tanah yang kering, di tanah tidak ada hujan. Dan orang-orang Gerar bilang, aku tahu Allahmu menyertai kamu dan kamu sekarang menjadi lebih kaya dari kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemustahilan itu ada bagi orang yang tidak hidup dalam hadiratnya Tuhan. Tetapi kemustahilan itu tidak ada bagi orang yang hidupnya di dalam hadirat Tuhan. Karena apa? Karena kuasa Tuhan yang ada dalam hidupnya itu membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil, membuat yang tidak mungkin menjadi bisa. Itu bagi mereka yang hidup di dalam hadiratnya Tuhan. Daud, dia adalah seorang ketika menghadapi Goliat dikatakan, pekerjaanmu apa ketika ditanya oleh Saul? Saya hanya seorang gembala, ya. Dan Daud dikenal sebagai seorang gembala, dia juga seorang pemusik. Artinya di dalam kehidupan Daud selalu ada puji-pujian. Dalam kehidupan Daud selalu ada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan selalu membawa dalam kehidupan orang percaya itu mengucap syukur. Dan ketika di hutan saya yakin temannya Daud nggak ada. Temannya Daud itu hanya domba yang dia jaga. Temannya, dan mungkin Daud tiap hari dia ngomongnya hanya sama dengan domba. Ya, dia nyanyi setiap hari, dia puji Tuhan setiap hari seperti Mazmur 23 yang seringkali kita baca, seringkali kita nyanyikan. Dan hadirat Tuhan itu membuat Yusuf mempunyai cara pandang yang beda ketika dia menghadapi masalah. Goliat adalah masalah bagi orang Israel. Goliat adalah masalah bagi Saul. Dan ketika Saul dan tentara-tentara Israel melihat Goliat, apa yang mereka lakukan? Mereka takut. Mereka ada hidup di dalam Tuhan yang hadir, ada hidup mereka, tetapi mereka tidak hidup dalam hadiratnya Tuhan. Ya, dengan kata lain, dalam hatinya tidak ada Tuhan. Dalam hatinya tidak ada hidup persekutuan dengan Tuhan. Dan ketika menghadapi Goliat, manusianya yang melihat. Goliat gede, saya kecil. Goliat kuat, saya lemah. Karena tidak hidup dalam hadiratnya Tuhan. Sementara Daud yang hidup di dalam hadiratnya Tuhan, dia melihat Goliat yang besar, dia katakan Tuhanku lebih besar. Goliat hebat, Tuhanku lebih hebat. Ya, Goliat perkasa, Tuhanku lebih perkasa. Sehingga Daud ketika menghadapi Goliat, dia nggak takut, dia nggak gentar, dia berani, dia maju karena dia tahu bahwa ketika dia hidup dalam hadirat Tuhan, ada Tuhan yang bersama-sama dengan hidupnya. Saudara, perahu Petrus yang dijumpai oleh Yesus pertama kali adalah perahu yang kosong. Semalam-malaman Tuhan, aku cari ikan dari ujung ke ujung Danau Galilea, nggak satu ekor pun aku dapat. Ya, lalu Yesus katakan, sekarang kamu balik lagi ke tempat yang dalam dan labuhkan ukatmu di sebelah kanan perahumu. Petrus katakan, Tuhan, karena Tuhan yang menyuruh aku pergi. Orang yang ada hidup dalam hadiratnya Tuhan, dia pasti akan nurut akan firman. Ya, karena Tuhan yang menyuruh aku pergi. Petrus pergi, saudara, seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi? Pada saat itu perahu Petrus dikatakan oleh firman Tuhan hampir tenggelam karena penuh dengan ikan. Pagi hari ini keajaiban Tuhan masih ada. Mujizatnya Tuhan masih ada. Karena Yesus hidup. Dalam Ibrani 13 dikatakan Yesus Kristus hidup dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bagaimana kuasanya Tuhan ada bisa terjadi dalam hidup ini?
miliki hidup senantiasa di dalam hadiratnya. Ketika saudara hidup di dalam hadiratnya Tuhan, saudara akan hidup mengatasi kemustahilan. Saudara akan hidup melewati kemustahilan yang menghalangi saudara. Saudara akan terus maju bersama-sama dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya hadirat Tuhan akan membuat kita besar. Hadirat Tuhan akan membuat kita kuat. Hadirat Tuhan akan membuat kita luar biasa. Semua jemaat Tuhan boleh diberkati oleh hadirat Tuhan yang hidup dalam hidupnya. Dan pada akhirnya kita boleh menjadi berkat bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.